Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini kita tidak akan mereview chapter terbarunya. Tapi kita akan membahas hal-hal yang menarik yang ada di manga One Piece chapter 994 dengan judulnya Nama Lainku Adalah Yamato, dan cover story-nya yang masih diwarnai dengan BJ Family. Dan yang pertama kita bahas adalah Yamato. Ya, di chapter 994 kita diperlihatkan dengan jelas seperti apa Yamato itu sebenarnya oleh Oda Sensei, yang sekaligus juga menjawab beberapa keraguan para fans One Piece soal kepastian Yamato ini apakah benaran atau bohongan. Tapi pikiran ini sangat wajar karena sebelumnya Oda Sensei sempat menghadirkan konsep pengkhianatan yang ditunjukkan oleh Kanjuro. Nah, oleh karena itu banyak fans yang mengira Yamato ini bermuka dua atau hanya acting dan punya motif tersendiri atas tindakannya bergabung dengan pihak aliansi. Apalagi di chapter sebelumnya, yaitu chapter 993, Sasaki sempat melontarkan sebuah kata-kata kalau Yamato ini hanya acting saja. Namun pada akhirnya di chapter 993 dan chapter 994 dengan jelas Yamato mengatakan atas nama klan Kozuki dirinya murni mengabdikan dirinya dan akan melindungi Momonosuke walaupun nyawa taruhannya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib ke depannya Yamato ini setelah Ars Wano? Ya, bagaimana? Karena sampai di chapter ini banyak yang percaya dan menggadang-gadangkan kalau Yamato ini akan jadi nakama selanjutnya. Tapi Mimin pribadi kurang setuju karena sepertinya konsepnya sudah terlihat dan pernah Mimin singgung sedikit sebelumnya di video review pertama kali Yamato muncul kalau Yamato ini bukan nakama baru. Nah, karena di saat itu cuma disinggung saja, kali ini dan saat ini kita akan membahas lebih detail kalau kecilnya presentasi Yamato menjadi nakama Mugiwara Ichimi. Nah, kalau masalah ikut atau tidaknya Yamato ke Lauk Tale ini beda cerita lagi. Alasan pertama Yamato tidak akan menjadi nakama adalah konsepnya yang sudah terlihat. Di chapter 985, waktu Yamato pertama kali muncul sebagai wanita, Yamato mengatakan kepada Luffy dan juga berharap banyak bisa masuk ke dalam kru Mugiwara Ichimi, di mana Yamato kira dengan mengetahui hubungan Luffy dan Ace, Yamato akan lebih mudah masuk menjadi kru Mugiwara Ichimi. Atau simpelnya Yamato ini memakai konsep orang dalam lah karena mengenal Ace yang merupakan kakaknya Luffy. Nah, dari sini menurut Mimin, alasan utama Yamato ingin berlayar bersama Luffy, ingat bersama Luffy itu karena Ace, yang kejadiannya hampir mirip-mirip dengan kisahnya Otama yang digadang-gadang menjadi nakama karena Ace juga. Nah, jika berkaca dari kisah Otama sampai chapter ini benar-benar tidak ada tanda-tanda Otama akan menjadi nakama, dan sepertinya tidak akan pernah. Karena janji Ace kepada Otama juga, Otama harus kuat dan sudah menjadi kunoichi yang mempesona, barulah Ace mengajak atau membawa Otama ini pergi ke lautan menjadi bajak laut. Nah, untuk saat ini sepertinya Otama belum memenuhi syaratnya itu untuk menjadi bajak laut. Apalagi Oda Sensei sudah menegaskan setelah Ars Wano ini selesai, alur cerita dari One Piece akan lebih serius. Jadi dapat kemungkinan kecil kalau Otama menjadi kru. Ya, begitu pula Yamato. Seperti yang kita singgung tadi, Yamato ingin berlayar bersama Luffy karena Ace. Ya, walaupun konsep awal Yamato ingin keluar dari Wano adalah Kozuki Oden, tapi di saat itu atau di momen itu kita sama-sama tahu Yamato belum mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi. Ya, kondisi di mana para Akazaya serta Momonosuke masih hidup. Dirinya belum mengetahui sama sekali tentang kabar itu. Dan menariknya, setelah Yamato mengetahui kalau para Akazaya terutama Momonosuke masih hidup, sikap Yamato lebih dominan melanjutkan tugasnya Kozuki Oden sesuai yang pernah dia ucapkan dulu kepada Luffy di chapter 984. Ya, ingat ya, melanjutkan tugas Oden, bukan mengulang tugas atau perjalanan Oden. Nah, alasan kedua, Yamato akan melanjutkan tugas Oden tadi. Dan satu-satunya tugas Oden yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah membuka negeri Wano. Nah, entah bagaimana caranya atau seperti apa yang harus dilakukan untuk membuka negeri Wano ini. Tapi menurut Mimin, peran yang akan dimainkan Yamato ada hubungannya dengan membuka negeri Wano.
Ya, walaupun ada Kazaya, tapi Mimin meragukan kehadiran para Kazaya ini karena di chapter 994, Akazaya dan Kaido telah menyatakan pertempuran sampai mati. Ya, sampai mati. Jadi, Mimin benar-benar meragukan kehadiran para Kazaya, terutama pemimpinnya yaitu Kinemon. Karena dari beberapa cover Color Spread, ada dua cover yang memuat clue tentang kematian Kinemon, dan salah satu cover yang memuat clue kematian Kinemon juga memuat soal pengkhianat Kanjuro. Ya, di cover ini, dari analisis Mimin, terdapat clue soal pengkhianat Kanjuro dan clue tentang kematian Kinemon. Nah, karena clue soal pengkhianat Kanjuro ini benar-benar terjadi atau terbukti, apakah clue tentang kematian Kinemon juga benar? Entahlah, siapa yang tahu. Dan lebih jelasnya ada di video ini. Nah, jadi intinya jika seluruh Akazaya mati atau minimal pemimpinnya, yaitu Kinemon yang mati akibat kalahnya mereka melawan Kaido di pertempuran hidup dan mati, ada kemungkinan besar Yamato akan jadi penggantinya. Karena di chapter 994 dan juga jika kita melihat Momonosuke yang sepertinya tidak menganggap Yamato musuh lagi dan sepertinya mulai mempercayai Yamato karena Yamato rela mati deminya. Apalagi Shinobu di chapter itu juga mempercayai keselamatan Momo kepada Yamato. Jadi mungkin itu alasan terkuatnya untuk Yamato menggantikan Akazaya dalam peran membuka negeri Wano atau melanjutkan tugas Kozuki Oden jika para Akazaya banyak yang tumbang, terutama Kinemon. Nah, tapi pertanyaan terbesarnya, bagaimana cara membuka negeri Wano ini atau membuat negeri Wano terhubung ke dunia luar? Kalau masalah ini, apakah kalian sadar atau sudah tahu ternyata Oda Sensei telah mengasih clue-nya bagaimana cara untuk membuka negeri Wano? Tepatnya ada di chapter 985, kita diberitahukan cara membuka negeri Wano versinya Kaido. Ya, apakah Anda semua ingat dengan omongan atau rencana Kaido itu? Di mana Kaido ingin mengubah negeri Wano menjadi negerinya para bajak laut tanpa adanya hukum atau negara bebas hukum. Dan juga sebagai tempat produksi serta tempat bisnis ilegalnya itu berlangsung. Alhasil dengan cara itu, secara langsung negeri Wano akan terbuka dan terhubung dengan dunia luar, terkhususnya dunia bawah atau underworld serta para bajak laut. Dan dengan menemukan senjata kuno, negeri Wano akan menjadi sorotan yang membuat dunia akan menjadi lebih suram. Ya, begitulah rencananya Kaido. Dan yang tambah menariknya, Yamato lah yang jadi shogunnya. Ya, kenapa Yamato? Apakah Yamato adalah kuncinya? Dan kecurigaan Mimin ya, Yamato ini adalah senjata kuno. Karena kalau bicara soal senjata kuno, orang yang paling Mimin curigai adalah Yamato. Ya, entah kenapa di chapter 985, Yamato terlihat mengetahui sesuatu tentang senjata kuno dan One Piece. Dan sangat kesalnya Yamato saat mendengar dirinya mau dijadikan the next shogun oleh Kaido. Nah, apakah Yamato ini adalah senjata kuno? Maka dari itu Yamato dikekang tidak boleh keluar negeri Wano dan dijadikan shogun oleh Kaido. Dan kalau ditanya Yamato ini termasuk senjata kuno yang mana? Menurut Mimin ya, Yamato ini adalah remote control Uranus. Karena dari analisis cover story Enel atau God Enel dan cover story Profesor Clover, Uranus ini letaknya ada di atas bumi atau satelit bumi. Dan dikabarkan sampai saat ini Uranus adalah telur. Dan telur pasti ada banyak, entah itu banyaknya ada di eranya Rocks atau eranya kerajaan kuno. Tapi yang pasti, yang namanya telur pasti ada banyak. Dan gak mungkin kan Uranus ada banyak. Jadi secara logika, telur-telur ini adalah remote control. Dan contohnya telur yang dibawa Roger yang kemungkinan saat ini ada di tangannya Dragon, dan remote control lainnya adalah Yamato. Nah, jadi menurut Mimin nantinya jika Yamato adalah senjata kuno atau orang yang bisa mengendalikan Uranus, Yamato akan berkontribusi besar untuk membuka negeri Wano dengan cara memakai Yamato itu sebagai senjata kuno. Karena berkaca pada perkataan Kaido, dengan menggunakan senjata kuno bisa mengguncang dunia dan tentunya bisa menarik perhatian dunia. Nah, jadi menurut Mimin nantinya dengan cara memakai Yamato itu sebagai senjata kuno dan membuat beberapa negara atau kerajaan akan beraliansi dengan Wano ini, terutama kerajaan jajahan pasukan revolusioner dan revolusioner itu sendiri.
Ya, bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video minggu selanjutnya. Yosa.